Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 234, Kenshin, yang sebelumnya bertanya tentang properti bangunan pada seorang marketing yang namanya ada di iklan. Kenshin pun kemudian menelponnya. Ia bertanya akan maksudnya. Namun, setelah telepon itu terhubung, malah jawaban yang didapatnya tak enak untuk didengar. Marketing itu berkata, "Maaf mas, ini waktu istirahat. Saya tutup telepon ya. Kalau masnya berminat, buka saja website perusahaan yang alamatnya ada di situ." Setelah telepon tertutup, Kenshin segera melihatnya. Ia membuka handphone Android-nya. Dilihat nama perusahaan yang tertera, yang ternyata di dalamnya pemiliknya bernama Pak Mori. Saat membaca itu, ia pun jadi teringat. Segera saja diambil dompetnya. Dilihatnya kartu nama, yang nomor teleponnya ada 2. Salah satunya memiliki kesamaan. Kenshin pun langsung menerka. Ternyata perusahaan ini adalah miliknya orang ini. Siapa dia ya? Kok bisa mengenal namaku? Sewaktu di nikahan itu. Kemudian, tak menunggu lama, Kenshin menelpon nomor itu. Telepon pun tersambung. Pak Mori yang sedang di rumah segera mengangkatnya, karena biasanya yang telepon di nomor ini adalah mitra kerjanya, orang-orang yang dikenalnya. Pak Mori pun lalu menjawab, "Halo, selamat sore. Saya bicara dengan siapa ini?" Kenshin tak menyebut namanya, malah ia bilang, "Halo, ini Pak Mori ya?" Yang ditanya pun menjawab, "Iya benar, ini siapa ya?" Kenshin lagi-lagi tak menyebut namanya sendiri, malah ia langsung bertanya, "Oh benar ya, ini Pak Mori. Saya mau tahu, apa benar ya properti yang ada di Jalan Mawar ini, nomor 57, adalah milik perusahaan Bapak? Ini saya mau tanya harganya berapa ya?" Pak Mori yang mendapat pertanyaan itu langsung terkejut, karena hal ini adalah urusan pegawainya. Lalu Pak Mori itu berkata, "Maaf ya mas, bukannya di situ ada tulisan nama marketingnya ya? Kenapa nggak tanya dan telepon orangnya? Terus nomor saya ini tahu dari mana?" Kenshin yang belum menyebutkan namanya itu lalu menjawab, "Oh ini Pak, baru saja saya telepon marketing yang ada di banner ini, yang namanya Mbak Dina. Tapi oleh mbaknya saya disuruh untuk buka website perusahaan saja. Jadinya saya tahu informasi di situ. Saya melihat namanya Bapak yang tercantum, yang jadi pimpinan perusahaan." Pak Mori pun lalu bilang, "Tapi di website itu kan banyak nama marketing juga. Kenapa masnya nggak pilih salah satu untuk ditanya?" Kenshin menjawab, "Sudah Pak, baru saja saya telepon marketingnya Bapak. Tapi katanya ini bukan jam kerja, mengganggu waktunya. Jadi ya gimana lagi? Saya coba telepon ke sini saja." Pak Mori lantas bertanya, "Terus kalau gitu masnya telepon saya ini, bukannya juga sama, mengganggu pula? Coba aja masnya telepon lagi marketing itu. Tanyakan harga ke orangnya. Kalau saya ini hanya tahu laporan saja. Maaf, saya kan bos mereka. Masa saya jadi marketing pula?" Kenshin mengerti. Kemudian ia bicara, "Iya Pak, saya paham. Bapaknya ini pemilik perusahaan. Tapi kebetulan saat ini, saya lagi butuh cepat, agar bangunan yang dijual ini bisa saya beli malam ini. Atau paling tidak, sementara besok bisa ditempati." Pak Mori lantas menjawab, "Ya nggak bisa gitu mas. Kagak bisa cepat-cepat, kan urusannya pakai surat, pakai notaris pula, dan banyak lainnya." Kenshin kemudian bilang, "Iya Pak, saya tahu. Masalah itu nanti biar diurus belakangan. Yang penting besok sudah bisa ditempati." Mendengar hal tersebut, Pak Mori pun mengira yang telepon ini mungkin orang gila, atau orang kurang kerjaan, atau dari pihak properti lain yang mengganggu bisnisnya. Pak Mori itu pun lalu berucap, "Waduh mas, maaf ya nggak bisa. Maaf saya ini lagi sibuk. Saya tutup teleponnya." Kenshin pun kemudian bilang, ia menyebut namanya, "Tunggu-tunggu Pak, saya ini Kenshin yang Bapak kasih kartu nama itu waktu di acara nikahannya Mbak Dewi." Mendengar jawaban tersebut, Pak Mori pun terdiam sesaat. Lalu ia mengingat,
Setelah itu ia bicara, "Apa benar ini? Ini Mas Kenshin. Apa beneran yang ada di acara malam itu?" Kenshin pun lalu bilang, "Benar Pak. Ini saya. Kalau nggak percaya, gini aja saya telepon Pak Mori. Pakai video call WhatsApp. Sekalian mau tanya tentang gedung yang dijual ini." Kenshin lalu mengalihkan panggilannya ke telepon tatap muka secara langsung. Saat menerima itu, ketika melihat siapa sebenarnya lelaki yang telepon ini, Pak Mori pun jadi terkaget. Wajahnya nampak terkejut. Lalu ia berkata, "Loh ini benar-benar Mas Kenshin nih. Saya minta maaf kalau gitu. Saya tadi nggak sopan. Maafkan saya sekali lagi." Pak Mori lalu berucap, mengulangi lagi perkataannya, "Maafkan saya ya Mas. Tuan muda, saya tadi nggak mengerti. Saya siap. Apa yang bisa saya bantu?" Kenshin yang duduk sendiri. Saat itu tak ada orang yang tahu ataupun yang mendengarnya tentang percakapan itu. Terlihat sirena dari kejauhan, nampak masih memperhatikan. Sedang para penghuni panti tersebut terlihat sibuk mengemas barang sampai mereka ada di luar. Kenshin yang dipanggil Pak Mori dengan sebutan Tuan Muda. Kenshin pun lalu bilang, "Pak, panggil nama saya aja." Seperti biasa, lalu ia melanjutkan dengan menyorotkan handphonenya ke arah bangunan yang ditulis dijual. Sembari ia bilang, "Ini Pak, saya tanya tentang harga ini. Kalau bisa malam ini langsung saya beli." Pak Mori yang mendengarnya langsung saja percaya, karena yang bicara ini bukan orang sembarangan. Ia pun lalu berucap, "Siap-siap Mas. Kalau gitu saya langsung ke sana saja, menemui Mas Kenshin di tempat." Kenshin pun menjawab, "Iya Pak, terima kasih. Saya tunggu di sini." Pak Mori pun senangnya bukan main. Ternyata malam itu, ia memberikan kartu namanya. Perkiraannya benar adanya akan tuan muda itu, yang sewaktu-waktu menghubunginya. Tak menunggu lama, Pak Mori segera menelpon Dina, marketingnya, yang tadi sempat dihubungi Kenshin. Yang merasa terganggu waktunya, telepon pun tersambung. Dina pun menjawab, "Halo bos. Selamat sore. Ada apa ya bos?" Pak Mori langsung bicara ke pokok masalahnya. "Hei Dina, kalau bisa kamu cepat meluncur ya ke Jalan Mawar tempat properti yang kamu pasarkan. Hubungi juga tim kerja kamu. Ajak juga mereka ke sana sekalian. Karena ini ada pembeli yang bukan biasa. Barangkali nanti akan ada permintaan yang lebih besar. Ini saya langsung ke sana. Oh ya, itu kamu tahu. Ini orang yang baru telepon kamu sebelumnya. Nanti kamu harus minta maaf. Karena tadi orangnya cerita, teleponnya kamu tutup." "Oke, gitu saja. Aku tak menuju lokasi. Karena tuan muda itu sedang menunggu." Dina marketing tersebut menjadi terkejut akan berita dari bosnya yang tiba-tiba seperti ini. Karena dirasanya, hal ini tak pernah terjadi. Bosnya sendiri yang menemui customer dengan semangat sekali, bahkan memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Dina pun jadi penasaran. Kemudian dengan segera, ia melihat nomor telepon yang menghubunginya. Disimpanlah nomor itu. Ia pun beralih ke WhatsApp. Lalu dilihatnya, nampaklah wajah seorang pria yang mengenakan kaos biasa. Kemudian Dina, marketing itu, jadi bertanya, "Siapa dia ya? Kok Pak Mori ini begitu menghormati, memanggilnya tuan muda pula?" Dina pun lalu menghubungi rekan kerjanya agar ikut serta ke lokasi. Sementara itu, Kenshin yang duduk di kursi, ia pun melihat handphonenya. Dibukalah WhatsApp-nya. Dilihatnya nama Kaori yang belum juga membalas pesannya. Kenshin pun hanya melihatnya saja, sembari ia menunggu Pak Mori yang datang ke sini. Di sela hal yang demikian, handphonenya yang ada di pangkuannya tiba-tiba berdering. Nomor Kaori yang memanggil. Segera saja diangkatnya. Ia pun langsung menjawab. Kenshin berucap, "Halo Kaori, kamu dari mana aja tadi? Kok lama sekali balas pesanku?" Namun, tanya Kenshin itu tak dijawab. Malah terdengar banyak orang bicara. Kenshin pun mengulangi kalimatnya dengan menyapa seperti semula. Namun, lagi-lagi, sama seperti sebelumnya, tanya itu tak ada jawaban. Malah suara candaan yang nampak terdengar. Seorang wanita yang memanggil, Kaori, ini lo Randy udah kesini. Dibelain habis kerja tak pulang ke rumah. Hanya untuk bertemu kamu." Suara lelaki kemudian menyahut, "Ada aja kamu Vita. Bisa aja kamu ini.
Rupanya handphonenya Kaori, yang ada di dalam tasnya. Tak sengaja tertekan tombolnya, sedang menghubungi Kenshin. Dan Vita temannya itu, ternyata di waktu sebelumnya, ia memberi kabar ke Randy. Akan jalan bersama Kaori, di cafe mall ini. Jadinya, di sore yang telah gelap, Kenshin mendengar kalimat, yang begitu mengejutkan. Kaori pun demikian, ia tak menyadari, akan hal yang terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya